Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalanuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di channel Wayang Coach Chris. Ketemu lagi dengan saya Coba Tera Surya. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Pada kali ini kita akan membahas tentang manfaat wayang ya, gitu. Manfaat wayang bagi kehidupan kita gitu ya. Karena berbicara tentang wayang sebenarnya ada satu ketertarikan saya sendiri sih, banyak banget gitu ya manfaatnya untuk kehidupan kita sebenarnya. Jadi bila kita ingin mempelajari suatu negara, pelajarilah budayanya gitu ya. Nah, ini untuk para generasi saat ini gitu. Jadi kita ingin mengungkapkan lah bagaimana isi dari wayang itu sendiri gitu ya, dan apa manfaatnya gitu di dalam dunia wayang. Kita awali dari sejarah wayang dulu ya. Kalau yang saya ini dari literatur gitu ya. Sebenarnya wayang sendiri sudah, wayang purwa ya, ini bukan wayang Coach Chris. Wayang sendiri sudah lama adanya di Nusantara gitu ya. Bahkan sebelum era para wali songo sendiri, wayang sudah ada di Jawa ini sendiri gitu ya. Jadi sudah menjadi satu pakem kehidupan orang-orang Jawa gitu ya, bahwa tentang sebuah pandangan falsafah hidup orang Jawa, salah satunya dimediakan dengan wayang gitu ya. Jadi menjadi satu simbol gitu. Itu secara sejarah sih banyak ya yang menceritakan gitu. Jadi di dalam wayang sendiri, di sini saya dapat literaturnya dalam distersasinya berjudul Bijreg tot de Kennis van het Javans Toneel 1897. Ahli sejarah kebudayaan Belanda Dr. G.A.Z. menunjukkan keyakinannya bahwa wayang merupakan pertunjukan asli Jawa gitu. Banyak literatur tentang wayang ini yang berasal dari Jawa gitu ya. Itu yang paling penting gitu. Kalau saya berbicara tentang manfaat ya, landasan dari wayang sendiri gitu. Jadi wayang ini kan sebuah pertunjukan yang benar-benar merupakan inti seni kalau bagi saya gitu ya, inti sebuah pertunjukan. Bahwa di wayang sendiri di sini ada seni peran, seni lukis, seni pahat, seni musik. Di sini benar-benar gabung gitu. Jadi sebuah pertunjukan yang benar-benar menjadi satu induk seni gitu ya. Jadi wayang ini sebuah bukan lagi sebuah filosofi hidup ya, tapi sudah mengembang gitu ya, jadi sebuah pemahaman, menjadi pisau analisa dalam dunia seni, kebudayaan, dan lain-lain gitu ya. Bisa sampai ke pemahaman keagamaan gitu ya. Di sini bahwa di wayang sendiri kan berbicara tentang kedewataan gitu ya, tentang pemahaman ketuhanan gitu. Jadi itu sebenarnya dari wayang. Lalu apa manfaatnya gitu kan? Nah ini, selama yang saya pahami gitu ya, yang saya pelajari gitu, jadi manfaat menonton pertunjukan wayang itu sebenarnya lebih kepada diri kita ya, pemahaman gitu ya. Satu, kita mendapatkan pemahaman yang luas, itu udah pasti gitu kan kalau menonton wayang itu sendiri. Berisi tapi ada hiburannya gitu kan, itu wayang gitu. Jadi sebuah media hiburan tapi sekaligus sebuah asupan gizi pengetahuan gitu ya dalam wayang. Itu manfaat yang pertama yang saya pribadi saya rasakan gitu ya. Itu yang pertama, menambah pengetahuan. Yang kedua adalah tentang bicara imajinasi gitu ya. Bagaimana kita bisa berimajinasi melihat pertunjukan antara beberapa karakter tokoh wayang itu membuat pola pikir kita, otak kita
dipacu ya untuk berimajinasi. Jadi apa ya, langkah pemikiran kita bisa mengambil hikmah dari beberapa peran gitu ya, tokoh-tokoh wayang itu sendiri dalam ruang lingkup imajinasi kita gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bicara tentang batiniahnya gitu ya, secara spiritual gitu. Secara spiritual di sini ada satu kalau yang saya rasakan ada sebuah geliat atau semangat atau energi gitu ya untuk memahami sebuah nilai kehidupan yang lebih luas. Karena di wayang kita bisa melihat beberapa karakter tokoh wayang, antagonis dan protagonis gitu ya, yang baik dan buruk gitu kan. Kita bisa belajar semua karakter-karakter manusia dalam kehidupan ini di dalam miniatur kehidupan, yaitu wayang gitu kan. Nah, di sanalah spiritual kita bisa menempatkan diri gitu ya, bagaimana kita bersikap gitu menghadapi orang yang memiliki karakter seperti ini, bagaimana kita harus berbicara seperti apa kepada yang lebih dewasa atau lebih berpendidikan, lebih berilmu, kita harus seperti apa. Di sini saya mendapatkan hal itu gitu. Jadi ada sebuah tatanan etika yang diajarkan, bagaimana kita berhubungan sosial dan bagaimana kita beribadah juga gitu kepada Tuhan. Di sana bagi saya sih wayang ini lengkap gitu ya, sebuah pemahaman yang lengkap gitu. Akhirnya sayang sih bahwa generasi-generasi saat ini menghilangkan tontonan wayang gitu ya, lebih kepada game atau apa. Ini sangat disayangkan bagi saya pribadi gitu ya. Alangkah enaknya bahwa generasi saat ini untuk menemukan jati diri bangsa itu salah satunya dengan wayang, dengan media wayang. Bagaimana kita bisa menikmatinya gitu ya. Mungkin ya, ini mungkin generasi saat ini kan melihat wayang ini jenuh gitu ya, bisa sampai semalam suntuk gitu kan. Dengan apa, sebenarnya saya membuat wayang Kuis Kris sendiri ingin mendobrak itu sebenarnya. Bukan mendobrak wayangnya ya, mendobrak kejenuhan gitu. Bagaimana generasi muda saat ini bisa memahami gitu, bisa menikmati gitu hiburan yang bernilai ini gitu. Jadi wayang bukan hanya dinikmati oleh orang-orang tua gitu kan, orang-orang sepuh gitu. Mereka sudah paham gitu, mereka sudah menikmati gitu. Bagaimana generasi saat ini gitu. Saya sempat terpikir seperti itu gitu. Akhirnya saya mencoba membuat wayang Kuis Kris ini sendiri, tapi mengambil simpul-simpul atau isi-isi dari esensi wayang itu sendiri gitu, wayang purwa. Walaupun saya pribadi saya nggak terlalu paham banget gitu secara dalam gitu ya, tentang wayang kulit, wayang golek. Secara wayang purwanya ya, wayang pakemnya itu saya nggak paham, jujur saya nggak paham banget ya, hanya paham beberapa aja lah, luarannya saja gitu kan. Tapi secara sepintas pun ketika saya pelajari, ini benar-benar sebuah nilai yang warisan leluhur yang perlu kita pelajari gitu. Itu sih inti dari manfaat wayang itu ya untuk diri kita. Itu 3 poin yang paling penting. Lalu apalagi gitu. Nah, di sini manfaat wayang yang lebih secara luas lagi gitu, bahwa menikmati secara alur, bicara keindahan gitu ya, keindahan watak-watak gitu, keindahan kejadian pada waktu itu di wayang. Itu kan ada satu memori imajinasi kita seperti diberikan pemahaman gitu ya, bahwa inilah kehidupan gitu zaman dulu dan bisa diterapkan di zaman saat ini sebenarnya dengan keadaan konflik, mungkin karena ruang dan waktunya berbeda, tapi secara masalah hampir sama, dan di wayang itu ada solusi-solusinya gitu. Nah, ini yang benar-benar yang saya dalami gitu ya dari menonton wayang itu sendiri. Saya nggak terlalu beberapa lakon yang harus saya tonton gitu, nggak kayak orang yang fanatik di wayang gitu ya, saya jujur enggak. Cuman saya
dalam hati saya sendiri ada satu panggilan bahwa ini wayang bagus loh gitu. Walaupun kamu nggak bisa menikmatinya secara total, tapi ambil saja hikmah-hikmahnya gitu. Jadi saya hanya ambil inti-intinya aja. Oh, lakon ini intinya seperti ini gitu kan. Dari Ramayana seperti ini, Mahabharata seperti ini gitu kan. Dari kitab-kitabnya seperti itu, saya mempelajari juga gitu. Ambil intinya saja, bagaimana di dalam keadaan saat ini gitu. Jadi bicara kekinian gitu. Akhirnya di wayang kucris ya berbicaralah dengan konsep kekinian gitu, dengan mungkin bahasa-bahasa yang baru ya di wayang kucris. Kedewataan, bicara tentang ada Bathara Niskala dan lain-lainnya kayak gitu. Bicara tentang punakawan, ada cepot, ada bukir dan lain-lain, diwakili itu Pak Endut dan lain. Itu menjadi satu simbol yang saya memang belum bisa memainkan wayang purwa, tapi saya ingin menciptakan wayang esensinya masa lalu tapi tampilan masa kini gitu. Apapun itu yang penting esensinya nyampai gitu. Bagi saya seperti itu. Mungkin ada kurang lebihnya dari pemahaman saya, pasti banyak, karena dunia wayang secara pakem memang benar-benar harus dipelajari secara detail dan bertahap ya, lama gitu, nggak serampangan juga, ada sekolahnya, pedalangan dan lain-lain. Tapi itu yang saya rasakan dari manfaat menonton wayang gitu ya. Jadi harapan saya semoga generasi saat ini lebih mencintai lagi dunia wayang itu. Kalau tidak bisa menikmati wayang yang purwa, yang menjenuhkan, yang lama, ada kok wayang-wayang yang banyak ya, bukan hanya wayang kucris gitu. Ada wayang kampung sebelah lah, ada wayang kontemporer Ki Entus dan lain-lain lah gitu. Itu menghibur tapi berisi gitu ya. Intinya mencintai budaya Nusantara aja kalau saya sih itu, karena di sana nanti kan akan terbangun untuk bisa mempelajari lagi, mengenal lagi wayang purwa perlahan gitu kan. Mulai jenuh lihat wayang yang sekarang itu, yang kekinian gimana itu, disesuaikan waktunya aja gitu. Itu sih mungkin dari yang saya rasakan dari manfaat dari wayang gitu ya. Semoga konten ini bisa bermanfaat, bisa kita lebih mencintai lagi budaya Nusantara yang ada, jangan sampai punah. Semoga menjadi pemahaman kita bersama. Mungkin cukup sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.